padanya. Di sini dikatakan makanan yang halal dan toib, artinya halal dan baik. Artinya makanan yang halal dengan cara memperoleh yang halal, cara mengolah yang halal, tidak membahayakan tubuh, dan baik serta layak konsumsi. Tidak berlebih-lebihan. Cara makan pun sesuai dengan adab yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya dari dua ayat ini sudah secara luas bahwa kita cara memperbaiki pola makan adalah mendapatkan makanan yang halal dan kita mengkonsumsi makanan yang baik. Jadi halal belum tentu baik bagi kita. Makanan baik juga belum tentu halal. Halal dan baik ini kriterianya harus terpenuhi untuk memperbaiki pola makan yang sehat. Yang baik diantaranya adalah makanan yang tinggi serat, yang baik untuk penderita hemoroid. Makanan pedas tidak baik untuk penderita hemoroid. Selanjutnya, perbaiki aktivitas. Jadi jangan malas beraktivitas. Kita disarankan untuk beraktivitas yang mengandung manfaat. Beribadah, seperti mencari nafkah dan berolahraga. Olahraga yang disarankan adalah olahraga yang ringan, teratur, dan sesuai porsinya masing-masing. Hindari olahraga berat dan olahraga angkat beban. Yang dianjurkan adalah jalan kaki, jogging, dan berenang. Ternyata Rasulullah juga sudah memperingatkan kita untuk menghindari rasa malas. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah mengajari kita doa berlindung dari malas. Ya, ini bisa dilihat aja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian yang ketiga, memperbaiki pola BAB. Jangan terlalu lama BAB. Jangan terlalu lama berdiam di kamar mandi. Dalam suatu riwayat hadis Ahmad dan Ibnu Majah, hadis yang sahih, itu sesungguhnya tempat-tempat buang hajat dihadiri setan. Maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi, ucapkanlah, ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Jadi Rasulullah mengajarkan kita supaya masuk ke dalam kamar mandi itu berdoa dan ada adabnya. Jadi agama kita mengajarkan bahwa kamar mandi ini merupakan tempat yang tidak baik. Maka kita jangan berlama-lama di kamar mandi. Termasuk jangan berlama-lama BAB, ya. Apa yang bisa kita membuat lama BAB adalah kotoran yang keras, BAB sambil membaca, sambil main HP, sambil bernyanyi, sambil menghayal, ya. Jadi berlama-lama BAB ini memang terbukti meningkatkan risiko hemoroid. Ya, dan banyak sekali keburukan kita berlama-lama di kamar mandi. Oke. Nah, ini ada gambar contohnya ya. Jadi memang kita harus cukupnya aja di toilet ketika BAB 5 menit, tapi dengan HP itu bisa hampir 1 jam. Kalau kita berlama-lama BAB nongkrong, itu meningkatkan risiko hemoroid karena kita semakin lama mengejan, semakin lama terjadi peningkatan tekanan di dalam perutnya. Ya. Lalu itulah tadi pencegahannya ya. Pencegahannya ada 3 pola: perbaiki pola makan, pola aktivitas, dan pola BAB. Itu cara mencegahnya. Kemudian kapan kita harus ke dokter? Kapan kita harus berobat? Kapan kita harus mengobati? Ya. Ada 2 keadaan emergensi atau gawat darurat pada hemoroid. Yang pertama adalah perdarahan yang banyak dan tidak terhenti. Yang kedua adalah hemoroid disertai dengan trombosis, ya. Disertai dengan trombosis itu disertai dengan nyeri hebat. Oke. Setiap gejala dan tanda hemoroid yang berulang sebaiknya konsultasikan ke dokter. Karena bagaimanapun juga kita harus berpikir jangan-jangan ini bukan hemoroid. Ya, bisa aja penyakit keganasan yang justru bahaya. Oke. Nah, ini gambar hemoroid dengan trombosis. Kita bisa lihat hemoroidnya disertai trombus. Kalau yang gambar sebelah ini disertai dengan ulkus. Nah, kalau udah jadi ulkus, maka risiko infeksi makin besar. Oke, pertolongan pertama pada hemoroid yang bisa kita lakukan, pertama, perbanyak makan sayur dan buah. Hindari makan pedas dan daging merah. Jika BAB berdarah berlangsung cukup banyak, bisa gunakan tampon. Tampon yang bisa kita pakai bisa dengan tisu, kasa, ya, atau bisa disumpel. Kalau misalnya terlalu banyak, itu tisu atau kasa yang banyak itu bisa disumpel ke dalam anus. Tapi jangan sampai semuanya masuk.
Kemudian sisbat. Apa itu sisbat? Sisbat itu seperti ini. Sisbat ini kita bisa lakukan di rumah sebagai pertolongan pertama. Kalau misalnya hemoroidnya keluar terlalu besar, tidak bisa masuk, disertai nyeri yang cukup mengganggu, caranya siapkan air bersih dalam baskom yang secukupnya ya, yang muat untuk berendam di dalamnya. Airnya disarankan hangat untuk bukan penderita DM. Kalau penderita diabetes jangan air hangat. Karena apa? Karena dikhawatirkan penderita diabetes tidak mampu merasakan panas sehingga nanti disertai luka bakar di sekitar anusnya. Jadi kalau tanpa diabetes insya Allah aman dengan air hangat. Dicampurkan zat antiseptik. Zat antiseptiknya apa? Bisa kita pakai Dettol antiseptik, bisa pakai PK atau lain-lain ke dalam airnya. Kemudian kita duduk berendam di situ, duduk sekitar 5-15 menit, dapat diulang sampai 3 kali sehari. Ini tindakan yang sederhana, yang mudah dilakukan, bisa mengurangi rasa nyeri, bisa mengurangi bengkaknya. Dan bisa juga mencegah infeksinya. Oke. Jadi, tata laksana secara umum hemoroid adalah yang pertama modifikasi gaya hidup, yang kedua dengan obat-obatan, yang ketiga adalah opsi yang terakhir dengan cara pembedahan. Pembedahan juga ada 2 cara, pembedahan terbuka atau operasi, dan yang kedua adalah pembedahan minimal. Nah, obat-obatan apa yang bisa diberikan? Di antaranya adalah yang terpilih saat ini sebagai drug of choice penyakit hemoroid adalah obat dari golongan flavonoid, diosmin, dan hesperidin. Dosisnya sekitar 2 kali 1-2 tablet. Dia kerjanya memperbaiki tonus dan katup vena hemoroidnya. Kemudian sirup pencahar itu bisa membantu memperlunak feses sehingga menghilangkan trauma hemoroid akibat feses yang keras, mengurangi tekanan akibat konstipasi. Pemberian analgetik mengurangi rasa nyeri. Kemudian boleh diberikan antiinflamasi topikal untuk kasus-kasus benjolan yang disertai ulkus. Ya. Kadang-kadang anti hemoroid juga ada yang supositoria. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih senang menggunakan flavonoid, diosmin, hesperidin di kombinasi sirup pencahar dan analgetik. Kapan perlu terapi pembedahan? Di antaranya indikasinya seperti ini. Kalau terjadi perdarahan masif, apabila hemoroid itu disertai trombus, apabila disertai komplikasi, misalnya hemoroid terjadi sudah bertahun-tahun, disertai anemia, atau hemoroid disertai infeksi. Apabila dicurigai keganasan atau kanker di sekitar dubur, itu perlu dilakukan prosedur operasi biopsi. Kemudian hemoroid grade 3 dan grade 4, operasi disarankan sebagai pilihan utama. Sedangkan untuk grade 1, 2, dan sebagian grade 3 yang gagal dengan medikamentosa, minimal invasif pembedahan disarankan sebagai alternatif apabila medikamentosa gagal. Oke. Ini kita bahas masuk ke dalam pembedahan. Pertama, saya perkenalkan dulu tindakan minimally invasif yang bersifat office based treatment. Artinya tindakan ini sebenarnya bisa dilakukan di poli, tidak perlu di kamar operasi, tidak perlu dirawat. Di antaranya tindakan minimally invasif office based treatment ada injeksi skleroterapi, rubber band ligasi, atau kombinasi keduanya, dan yang keren ya, laser ablasi ini, infrared coagulation. Ini yang berkembang, yang modern era sekarang, infrared coagulation, tapi tidak semua rumah sakit punya sumber dayanya. Yang mudah dilakukan dan saat ini saya sering melakukan adalah kombinasi injeksi skleroterapi dan rubber band ligasi. Kemudian itu tadi teknik minimal invasif. Yang kedua adalah tindakan operasi terbuka atau pembedahan terbuka. Di antaranya ada hemoroidektomi konvensional atau klasik. Ini yang dilakukan sudah lama ya. Ini teknik yang sudah tua, tapi masih dilakukan karena kita hanya perlu alat yang sangat sedikit. Jadi bahannya itu murah meriah. Kemudian pilihan lainnya ligasure hemoroidektomi. Prinsipnya seperti konvensional, tapi dia pakai alat. Yang ketiga dan yang keempat ini yang berkembang sekarang secara luas kita gunakan. Indonesia juga udah populer menggunakan stapler hemoroidopexy. Dan yang terakhir adalah HALRAR.
hemorrhoid artery ligation rectoanal repair. Hal RAR ini juga nggak semua rumah sakit bisa melakukan karena juga perlu alat yang sangat mahal. Ya, jadi pilihan opsinya banyak, tapi untuk kasus-kasus pasien BPJS biasanya sih hanya dilakukan hemoroidektomi klasik karena BPJS cuma bisa menggunakan alat-alat yang murah. Ya. Jadi ada keuntungan dan kerugiannya tindakan pembedahan. Keuntungannya adalah kalau dilakukan pembedahan itu akan menghilangkan penyebab penyakitnya. Kita akan menghilangkan hemoroidnya dengan cepat. Kekambuhan di tempat yang sama sangat kecil atau relatif tidak ada. Tanda kutip di tempat yang sama. Kalau kita lakukan hemoroid di arah jam 3, maka hemoroid di arah jam 3 itu nggak akan kambuh lagi atau sangat kecil. Tapi bisa kambuh di tempat yang lain. Kemudian menghilangkan kebutuhan minum obat yang lama. Jadi kadang-kadang kita minum obat, pertimbangan operasi adalah kadang-kadang kita perlu minum obat. Obat itu harganya mahal, diminum setiap hari, dosis 3 kali sehari dalam waktu sebulan atau berapa bulan, itu harganya sama dengan tindakan operasi. Ya. Kemudian keuntungan yang lain, khusus tindakan bedah minimal yang bersifat painless. Tindakan bedah minimal diantaranya adalah office based treatment atau tindakan bedah terbuka tapi dia yang modern dengan cara hal RAR, itu tingkat nyerinya lebih sedikit. Kerugiannya ya ada risiko komplikasi pembedahan dan pembiusan. Kemudian beberapa teknik masih mahal dan tidak ditanggung BPJS. Teknik konvensional memiliki risiko nyeri post operasi yang sangat mengganggu. Dan kerugiannya adalah tidak menghilangkan risiko hemoroid di tempat yang lain. Oke. Nah, berdasarkan level rekomendasi terapi hemoroid, jadi ada berdasarkan kedokteran berbasis bukti atau evidence-based medicine, itu tingkat level rekomendasi paling baik adalah 1A. Ya. Ada 4 atau 5 tingkat, itu saya agak lupa, 1-5 tingkat, paling bagus adalah 1A. Justru kalau kita lihat, tindakan pembedahan itu ada di level 1A. Ya, modifikasi diet 1B dan medikamentosa 2B. Kalau secara evidence medicine, rekomendasi terapi yang terbaik adalah tindakan pembedahan. Ya. Namun pembedahan yang disarankan dimulai dengan office treatment. Oke. Ini udah. Nah, ini penyakit lain yang perlu diwaspadai, bahwa kalau kita punya ambien sudah lama, kronis bertahun-tahun, sering mengganggu, kita jangan sepenuhnya santai aja karena penyakit hemoroid itu jarang membahayakan. Kita harus berpikir jangan-jangan ini adalah bukan hemoroid tapi penyakit lain yang membahayakan, diantaranya kanker rektum. Kemudian kanker rektum ya. Kemudian peradangan kronis. Diagnosis bandingnya bisa prolaps rektum, polip rektum, abses, fistula ani, dan fisura ani. Oke, ini slide selanjutnya. Jadi langsung kesimpulan pemaparan saya. Yang pertama, bahwa pencegahan dan pengobatan awal hemoroid adalah dengan mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama, janganlah makan berlebih-lebihan. Yang kedua, makanlah makanan yang halal dan baik. Yang baik di sini misalnya tinggi serat, gizi seimbang, dan lain-lain. Yang ketiga, jangan terlalu lama berdiam diri di kamar mandi, khususnya saat BAB. Yang keempat, jangan malas beraktivitas. Lakukan olahraga ringan yang teratur. Ya, oke, kesimpulan selanjutnya, bahwa pengobatan ilmu medis itu terdiri dari modifikasi gaya hidup, pemberian obat, dan tindakan pembedahan. Di mana tindakan pembedahan memiliki level rekomendasi terapi yang tertinggi. Ya. Yang terakhir adalah pembedahan hemoroid ini terdiri dari beberapa macam teknik. Teknik pembedahan tersebut disesuaikan dengan derajat hemoroidnya, ketersediaan alatnya, pengalaman ahli bedah, pertimbangan biaya, dan yang terakhir saya tambahkan pertimbangan teknisnya. Ya. Contohnya ya, BPJS tidak akan mungkin menanggung teknik hemoroid stapler atau hal RAR, itu tidak mungkin ditanggung BPJS karena terlalu mahal. Ya, terakhir ini saya mau menunjukkan video sebentar ya.